Bungsu dan kemudian Tuan Aristani dan seterusnya Tuan Abu Sari. Silakan Datuk. Seperti yang dimaukan oleh yang di-Pertuan Agung ialah kerajaan yang stabil, dan ini bukan mudah. Dan kedua yang paling kita utamakan sekarang ialah kerajaan satu yang baru, jauh berbeda dengan yang berlaku sejak 1957. Itu dua perkara. Dan kerajaan yang baru ini yang kita harapkan fokus dia ialah kepada COVID, dan kedua soal kesehatan rakyat ataupun soal ekonomi rakyat. Dan kita tahu bahwa di dalam kepimpinan Perikatan Nasional setelah 18 bulan memerintah dan yang akan datang mereka juga memerintah hanya bertukar nahoda mereka, dan saya khawatir di dalam syarat sokongan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersyarat, dan kita tidak tahu apa syarat yang dikeluarkan. Jadi kalau begitu bagaimana mereka ini terikat kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ini sesuatu yang tidak baik, dan kemungkinan ini juga akan menggagalkan pemerintahan yang akan dilakukan oleh kepimpinan yang baru. Dan jadi saudara-saudara semua, rakyat Sabah, kita ini berulang kali saya katakan bahwa soal kepentingan diri dalam politik harus kita ketepikan, tapi yang paling penting ialah bahwa Sabah ini sebuah negara yang kaya raya dengan sumber yang segala macam. Kalau kita ini mengikuti di bawah ME 63 seperti yang dijanjikan perjanjian di peringkat internasional, bahwa dengan hasil yang 130 billion satu tahun, dan kalau itu digunakan untuk rakyat Sabah hampir 3 juta orang, saya kira Kota Kinabalu akan lebih seperti macam Dubai ataupun lebih hebat daripada itu. Tetapi oleh sebab bahwa segala hasil yang ada di Sabah ini dikaut dan kemudian dipindah ke Kuala Lumpur, akhirnya terbina bangunan Petronas, kemudian KLIA, kemudian jalan raya yang cukup hebat, boleh saja tidur di tengah-tengah jalan raya, kemudian pembangunan LRT. Tetapi di Sabah ini walaupun sebuah negara yang kaya, dan dulu UMNO kata bahwa mereka mau ambil gas dan minyak ini karena untuk mengisikan tabung UMNO. Jadi nampak di situ bahwa mereka pemerintah maukan Sabah ini untuk mengambil kekayaan yang ada di Sabah ininya. Dan pesan kepimpinan yang ada di Sabah ini 25 orang wakil rakyat pelemahan, dan mereka berbelah bagi, dan kemudian sebab pemimpin kita bila dijanjikan diberikan jawatan menteri ataupun atau GLC, maka mereka terus menyokong kepimpinan persekutuan yang jelas bahwa mengaut segala keuntungan ataupun hasil yang diberikan oleh Allah kepada rakyat Malaysia. Dan saya masih ingat apa yang dikatakan oleh yang berhormat kata beliau, ambillah semua kekayaan itu. Dan ini bukan sesuatu yang harus menjadi contoh kepada kepimpinan-kepimpinan. Itu sebab saya cukup hormat dengan kepimpinan Datuk Syafie. Dia tidak berubah dan tetap melakukan yang terbaik untuk Sabah, dan walaupun dijanjikan dengan jawatan di peringkat persekutuan, tetapi dia menolak. Dan apa yang diutamakan dengan istilah balik kampung ialah untuk mengutamakan rakyat Sabah. Dan kita kembali kepada rakyat Sabah, bagaimana kemiskinan yang berlaku di Malaysia ini. Di Sabah ini ada hampir 19,5%, hampir 20%, dan kemiskinan di Tongut misalnya 50%, dan kemiskinan di Pitas ataupun di Kota Meru, dan 3 daerah ini di bawah kepimpinan pemimpin Barisan Nasional sejak bertahun-tahun, tapi tidak berubah langsung. Dan demikian juga kalau kita pergi ke misalnya ke Rundum ataupun ke Tenang ataupun ke Kinabatangan, dan kehidupan rakyat kita cukup
lain sekali, sedangkan Allah telah memberikan kekayaan kepada bumi Sabah. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin kita yang diamanahkan tidak peka terhadap soal ini, dan mereka tidak ikhlas memimpin dan mengangkat martabat orang-orang Sabah? Dan ini yang selalu saya katakan, tetapi akan terus saya katakan sampai ke akhir hayat saya, tidak akan berubah. Dan ini harus diutamakan rakyat Sabah, harus diutamakan orang Kadazan, orang Dusun, orang Iban, orang Bisaya, orang Bungus, dan segala macam harus kita angkat ke atas. Dan ini juga yang dipesankan oleh Nabi, bahwa dalam politik itu ada siasat, maksudnya yaitu beramal. Bukan saja kita bersolat atau sedekah, tapi dalam politik membawa pembaruan dan membantu semua orang, tak kira apa bangsa, agama, ataupun termasuk binatang, termasuk hewan, itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat nanti. Dan kemudian untuk makluman bahwa harus diingat bahwa pemimpin adalah orang yang pertama akan ditanya di akhirat nanti, dan dia juga akan menjadi masuk neraka yang pertama. Dan bila mereka mengaut kekayaan negara ini, maka jangan lupa di akhirat nanti harta yang ada itu seperti betul yang runtuh di pundak mereka. Dan bayangkan saat kematian ataupun di akhirat, apa hukuman di akhirat nanti, panas api karena kesan-kesan kepimpinan rasuah, penipuan, dan salah kuasa, dan makan harta anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Dan ini harus kita ingatkan untuk saudara-saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Dato atas kesimpulan.